Konon, di Sumatera Selatan, ada seorang pemuda bernama Jipon Ajaib yang berkata, kisah si pahit lidah dari Sumatera Selatan. Kamu ini ya lidahmu pahit. Apa? Dan istri pun berubah menjadi Kekuatanku rusa. kian mulia hasilkan. Hati-hati, Raja Raja. Kau telah kehilangan Anak ketukanmu. muda. Kuku tak percaya tahayul seperti itu, Tua Bangka. Jangan mengucapkan mantra itu. Kau sudah Di hutan Sumatera Selatan, seorang manusia mampu mengubah kehidupan hanya dengan ucapan. Kata-katanya menjadi kutukan mematikan, mengubah desa, manusia, dan alam menjadi batu. Siapakah serunting sakti sebenarnya? Pahlawan, monster, atau korban takdir? Legenda si pahit lidah menyimpan rahasia mengerikan yang belum pernah terungkap hingga kini oleh siapapun manusia biasa. Di pedalaman Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan hutan lebat yang masih jarang tersentuh peradaban, masyarakat setempat sejak lama mengenal kisah tentang seorang anak bernama Serunting. Wilayah tersebut dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi lisan dan kepercayaan terhadap kekuatan alam. Dalam cerita yang diwariskan turun-temurun, Serunting disebut lahir dari keluarga peladang sederhana yang hidup bergantung pada hasil hutan dan ladang berpindah. Ayah dan ibunya dikenal sebagai pekerja keras yang hidup damai bersama masyarakat desa yang masih memegang erat adat istiadat leluhur. Sejak kecil, Serunting telah menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan anak-anak seusianya. Ia jarang bermain bersama teman-temannya dan lebih sering menghabiskan waktu seorang diri di tepi sungai, hutan, atau ladang milik keluarganya. Penduduk desa menggambarkan Serunting sebagai anak yang pendiam namun memiliki tatapan mata yang tajam dan penuh pengamatan. Beberapa warga bahkan mengaku sering melihat Serunting berbicara sendiri, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Hal ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus kegelisahan di kalangan masyarakat sekitar. Keanehan Serunting mulai menjadi perbincangan serius ketika sejumlah kejadian ganjil terjadi di lingkungan desa. Warga menceritakan bahwa suatu hari Serunting pernah mengeluhkan kondisi tanaman ladang yang tampak mengering. Tak lama setelah ia mengucapkan keluhan tersebut, tanaman di ladang itu benar-benar mati secara misterius tanpa penyebab yang jelas. Peristiwa itu sempat membuat para petani resah. Meskipun sebagian warga masih menganggap kejadian tersebut sebagai kebetulan semata atau pengaruh musim yang tidak menentu. Tidak berhenti sampai di situ, kejadian lain kembali memicu perhatian warga. Saat Serunting memuji kejernihan air sungai yang mengalir di dekat pemukiman, beberapa warga mengaku melihat perubahan yang tidak biasa. Air sungai yang sebelumnya keruh akibat hujan deras mendadak menjadi sangat jernih dalam waktu singkat. Fenomena tersebut membuat cerita tentang Serunting semakin menyebar dari mulut ke mulut. Sebagian warga mulai percaya bahwa anak tersebut memiliki hubungan khusus dengan kekuatan alam, sementara sebagian lainnya memilih tetap bersikap skeptis. Di tengah berbagai cerita yang berkembang, keluarga Serunting berusaha menenangkan kekhawatiran masyarakat. Orang tua Serunting berulang kali menegaskan bahwa anak mereka hanyalah anak biasa yang memiliki sifat pendiam dan imajinasi kuat. Mereka menolak anggapan bahwa Serunting memiliki kekuatan gaib. Sikap keluarga yang sederhana dan tertutup membuat masyarakat sulit memastikan kebenaran dari berbagai peristiwa aneh yang terjadi di sekitar anak tersebut. Namun, pengamatan warga terhadap Serunting tidak pernah benar-benar berhenti. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Serunting terus menjadi perbincangan hangat di lingkungan pedalaman Sumatera Selatan. Banyak warga mulai merasa bahwa anak pendiam tersebut menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Tatapan tenangnya dan sikapnya yang dekat dengan alam membuat sebagian orang percaya bahwa ia ditakdirkan memiliki peran besar dalam sejarah daerah itu. Tanpa disadari, kisah awal kehidupan Serunting perlahan menjadi bagian dari legenda yang kelak dipercaya mampu menggetarkan seluruh wilayah Sumatera Selatan. Setelah kisah keanehan Serunting mulai menjadi perbincangan di pedalaman Sumatera Selatan, kehidupan pemuda tersebut perlahan berubah ketika ia beranjak dewasa. Serunting yang dikenal pendiam akhirnya mempersunting seorang gadis cantik dari desa tetangga. Pernikahan itu awalnya disambut hangat oleh masyarakat karena dianggap sebagai simbol persatuan dua keluarga besar. Namun, di balik perayaan adat yang meriah, tersimpan benih konflik yang kelak memicu tragedi besar dalam legenda Nusantara. Sosok yang pertama kali menunjukkan penolakan terhadap pernikahan tersebut adalah Arya Tebing, saudara kandung dari istri Serunting. Arya dikenal sebagai pemuda tangguh, disegani karena kekuatan fisik serta kesaktiannya dalam ilmu kanuragan. Ia memiliki pengaruh besar di wilayah itu dan sering dianggap sebagai pelindung kampung. Kedatangan Serunting sebagai bagian dari keluarga besar dianggap Arya sebagai ancaman terhadap kehormatan dan posisinya di tengah masyarakat. Sejak awal, Arya menilai Serunting sebagai pria lemah yang hanya mengandalkan sikap pendiam tanpa menunjukkan keberanian atau kemampuan bertarung. Dalam beberapa kesempatan,
Arya secara terbuka meremehkan serunting di hadapan warga desa. Ia sering mengajak serunting mengikuti berbagai perlombaan kekuatan, mulai dari adu ketangkasan berburu hingga kemampuan membuka ladang baru. Namun, setiap kali tantangan itu muncul, serunting selalu menanggapinya dengan sikap tenang dan tidak terpancing emosi. Situasi menjadi semakin rumit ketika serunting justru menunjukkan hasil yang tak terduga dalam setiap ujian yang diberikan. Ladang yang ia kelola tumbuh subur, hasil buruannya melimpah, dan berbagai pekerjaan berat dapat diselesaikannya tanpa kesulitan berarti. Keberhasilan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Beberapa warga mulai menghubungkan keberhasilan serunting dengan peristiwa-peristiwa ganjil yang pernah terjadi sejak masa kecilnya. Arya Tebing mulai merasa harga dirinya terusik. Ia menganggap keberhasilan serunting sebagai ancaman yang perlahan meruntuhkan kewibawaannya. Rasa iri dan curiga tumbuh menjadi kemarahan yang sulit dikendalikan. Arya mulai menyelidiki kehidupan serunting secara diam-diam, mencari tahu asal-usul kekuatan yang membuat pria pendiam itu selalu lolos dari kegagalan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Arya akhirnya menemukan petunjuk bahwa serunting pernah melakukan pertapaan di tempat-tempat sunyi di dalam hutan. Tempat-tempat tersebut dipercaya sebagai wilayah sakral yang dihuni oleh kekuatan alam. Dugaan itu semakin memperkuat keyakinan Arya bahwa serunting memiliki ilmu gaib yang berbahaya dan dapat mengancam keseimbangan kekuasaan di wilayah mereka. Tak ingin kalah, Arya Tebing mulai menempuh jalan yang lebih berisiko. Ia melakukan pertapaan di tempat-tempat yang dikenal angker dan jauh dari pemukiman manusia. Dalam upayanya memperoleh kekuatan tandingan, Arya disebut-sebut mempelajari ilmu hitam yang diyakini mampu menandingi bahkan melampaui kesaktian serunting. Perubahan sikap Arya mulai terlihat jelas. Ia menjadi lebih tertutup, emosional, dan sering menunjukkan aura kemarahan yang menakutkan. Ketegangan antara kedua pria tersebut mulai memengaruhi kehidupan masyarakat desa. Penduduk yang sebelumnya hidup damai mulai merasa cemas terhadap kemungkinan terjadinya konflik terbuka. Beberapa tetua adat berusaha mendamaikan keduanya melalui pertemuan keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Arya tetap bersikeras menantang serunting, sementara serunting memilih diam dan menghindari pertikaian. Meskipun serunting berusaha menahan diri, berbagai provokasi yang dilakukan Arya semakin sering terjadi. Arya beberapa kali mempermalukan serunting di depan umum, bahkan menyebarkan kabar bahwa serunting menggunakan kekuatan gaib untuk memengaruhi kehidupan masyarakat. Tuduhan tersebut memecah opini warga desa. Sebagian mulai takut kepada serunting, sementara sebagian lainnya masih mempercayai ketulusan dan sikap tenangnya. Konflik yang terus memanas akhirnya menciptakan suasana mencekam di pedalaman Sumatera Selatan. Banyak warga mulai merasakan perubahan alam yang tidak biasa, seperti angin yang berhembus lebih kencang dan suara hutan yang terdengar lebih sunyi dari biasanya. Tanpa disadari, perseteruan antara serunting dan Arya Tebing telah menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang kelak mengubah sejarah wilayah tersebut dan melahirkan legenda yang terus dikenang hingga generasi berikutnya. Ketegangan antara serunting dan Arya Tebing yang semakin memuncak membuat suasana pedalaman Sumatera Selatan berubah drastis. Setelah berbagai upaya perdamaian gagal, masyarakat mulai menyadari bahwa konflik tersebut bukan sekadar perselisihan keluarga biasa. Bisik-bisik warga menyebut bahwa keduanya menyimpan kekuatan besar yang belum sepenuhnya terungkap. Ketakutan perlahan merayapi desa, terutama setelah beberapa peristiwa alam aneh mulai sering terjadi tanpa penjelasan logis. Dalam upaya memperkuat kecurigaannya, Arya Tebing diam-diam mengirim orang kepercayaannya untuk mengikuti jejak kehidupan serunting. Penyelidikan itu membawa Arya pada sebuah fakta mengejutkan. Serunting ternyata sering terlihat menghilang berhari-hari ke dalam hutan lebat. Ia diketahui melakukan pertapaan di kawasan yang oleh masyarakat dianggap keramat, tempat di mana manusia jarang berani mendekat karena dipercaya menjadi wilayah para penjaga alam. Menurut cerita yang beredar, dalam pertapaannya serunting tidak hanya berdiam diri, melainkan menjalani ritual berat untuk menyatu dengan kekuatan alam. Ia dipercaya mampu berkomunikasi dengan unsur tanah, air, angin, dan pepohonan. Para tetua desa yang memahami tanda-tanda spiritual meyakini bahwa serunting telah mendapatkan restu kekuatan alam, sesuatu yang sangat langka dan hanya dimiliki segelintir manusia pilihan. Mengetahui hal tersebut, rasa iri Arya Tebing berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Ia menolak percaya bahwa serunting memperoleh kekuatan melalui jalan yang dianggap suci. Arya meyakini bahwa kekuatan harus direbut, bukan diberikan. Dengan tekad membara, ia memutuskan mencari ilmu tandingan yang diyakini mampu menghancurkan kekuatan serunting.
Arya Tebing kemudian memulai perjalanan panjang menuju tempat-tempat yang dikenal angker dan penuh misteri. Ia bertapa di gua-gua gelap, mendatangi kawasan rawa berkabut, hingga mengunjungi puncak bukit yang dipercaya menjadi gerbang dunia gaib. Dalam proses tersebut, Arya disebut-sebut mempelajari ilmu hitam yang menuntut pengorbanan besar dan mengikat dirinya dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya dapat ia kendalikan. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada diri Arya semakin terlihat jelas. Warga yang pernah dekat dengannya mulai merasa asing dengan sikapnya yang dingin dan penuh amarah. Tatapan matanya menjadi tajam dan menakutkan, sementara kehadirannya sering disertai suasana mencekam. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan-bayangan aneh mengikuti langkah Arya saat ia berjalan di malam hari. Sementara itu, Serunting yang mengetahui perubahan sikap Arya justru semakin menarik diri dari kehidupan desa. Ia memilih menghabiskan waktu lebih lama dalam keheningan hutan. Beberapa warga yang sempat melihatnya mengaku bahwa Serunting terlihat lebih tenang, namun aura kekuatannya terasa semakin besar dan sulit dijelaskan. Alam di sekitarnya tampak seolah tunduk pada keberadaannya. Pertemuan kekuatan yang berkembang di antara keduanya mulai memengaruhi keseimbangan alam. Langit sering berubah gelap secara tiba-tiba, angin berputar tak menentu, dan suara hewan liar terdengar lebih gelisah dari biasanya. Para tetua adat menganggap kejadian tersebut sebagai pertanda bahwa benturan dua kekuatan besar sedang menuju titik yang tak terhindarkan. Ketakutan masyarakat semakin meningkat ketika beberapa warga mengaku melihat kilatan cahaya misterius di dalam hutan pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara gemuruh seperti pertempuran dari kejauhan. Meskipun tidak ada yang dapat memastikan kebenaran cerita tersebut, suasana desa menjadi semakin tegang. Banyak keluarga mulai melakukan ritual perlindungan adat untuk menjaga keselamatan mereka. Konflik antara Serunting dan Arya Tebing kini bukan lagi sekadar persoalan harga diri, melainkan pertarungan kekuatan yang berpotensi membawa bencana besar. Masyarakat hanya bisa menunggu dengan rasa cemas, menyadari bahwa pertemuan kedua sosok sakti itu tinggal menunggu waktu. Tanpa mereka sadari, langkah keduanya sedang mengarah pada peristiwa berdarah yang kelak menjadi awal dari lahirnya sosok yang dikenal sebagai si pahit lidah. Ketegangan panjang antara Serunting dan Arya Tebing akhirnya mencapai puncaknya ketika kabar tentang tantangan terbuka Arya menyebar ke seluruh pedalaman Sumatera Selatan. Arya secara terang-terangan menantang Serunting untuk bertarung demi membuktikan siapa yang paling sakti di wilayah tersebut. Tantangan itu bukan hanya persoalan harga diri, tetapi telah berubah menjadi pertarungan yang diyakini akan menentukan keseimbangan kekuatan alam dan kehidupan masyarakat di sekitar mereka. Lokasi pertarungan dipilih di tepi sungai besar yang dikelilingi hutan lebat, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Warga desa yang mengetahui rencana tersebut diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Banyak yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan, khawatir pertarungan dua manusia sakti itu akan membawa malapetaka bagi lingkungan sekitar. Ketika kedua sosok tersebut akhirnya saling berhadapan, suasana hutan mendadak berubah sunyi. Angin yang semula berhembus perlahan tiba-tiba berhenti seakan menunggu apa yang akan terjadi. Arya Tebing tampil dengan aura penuh kemarahan dan kesombongan, sementara Serunting berdiri tenang dengan tatapan dingin namun penuh kewaspadaan. Pertemuan itu digambarkan warga sebagai momen yang menegangkan, seolah alam sendiri menahan napas menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Pertarungan dimulai dengan adu kekuatan fisik dan ilmu kanuragan. Arya Tebing menyerang lebih dulu dengan serangan cepat dan penuh tenaga. Tanah di sekitar mereka retak akibat benturan kekuatan yang luar biasa. Serunting berusaha menahan serangan tersebut dengan ketenangan yang mengejutkan. Setiap gerakannya terlihat sederhana, namun mampu menahan gelombang serangan Arya yang semakin brutal. Seiring berjalannya waktu, pertarungan berubah menjadi benturan kekuatan gaib yang menakutkan. Kilatan cahaya terlihat memancar dari tubuh keduanya, disertai suara gemuruh yang membuat pepohonan bergoyang hebat. Sungai di sekitar lokasi pertarungan dilaporkan meluap seolah merespons energi besar yang dilepaskan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berlarian ketakutan, menyadari bahwa pertempuran tersebut jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Meski Serunting menunjukkan ketahanan luar biasa, Arya Tebing ternyata telah mempersiapkan strategi licik. Dalam momen yang tak terduga, Arya mengeluarkan senjata pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menembus perlindungan gaib. Senjata itu disebut-sebut telah melalui ritual ilmu hitam yang membuatnya sangat berbahaya. Arya menyerang Serunting dengan kecepatan yang sulit dihindari. Serangan tersebut berhasil melukai Serunting secara serius. Tubuhnya terlempar dan jatuh bersimbah darah di tepi sungai. Warga yang menyaksikan peristiwa itu mengira pertarungan telah berakhir.
Arya Tebing berdiri dengan penuh kemenangan, menganggap dirinya telah menyingkirkan ancaman terbesar dalam hidupnya. Ia bahkan dilaporkan tertawa keras, menunjukkan rasa puas atas keberhasilannya. Namun, di balik kemenangan tersebut, alam menunjukkan tanda-tanda aneh yang membuat sebagian warga merasa gelisah. Langit mendadak berubah gelap meskipun matahari masih tinggi. Angin berputar dengan arah yang tidak menentu, dan suara burung hutan menghilang seolah menandakan pertanda buruk. Beberapa tetua adat mulai merasakan bahwa pertarungan tersebut belum benar-benar selesai. Tubuh serunting yang tergeletak kemudian menghilang secara misterius. Tidak ada warga yang berani mendekat, sementara Arya menganggap hal itu sebagai tanda bahwa lawannya telah mati atau dibawa oleh kekuatan alam. Kabar kemenangan Arya dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah. Ia mulai dipandang sebagai sosok paling sakti dan berpengaruh di daerah tersebut. Tanpa disadari Arya Tebing, luka yang ia berikan kepada serunting justru menjadi titik balik yang mengubah jalan takdir. Banyak warga mulai percaya bahwa peristiwa tersebut tidak hanya menandai akhir pertarungan, tetapi juga menjadi awal dari kebangkitan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Dari peristiwa berdarah di tepi sungai itulah, legenda besar yang kelak dikenal sebagai kisah si pahit lidah mulai memasuki babak paling menentukan dalam sejarahnya. Kabar mengenai hilangnya serunting setelah pertarungan berdarah di tepi sungai dengan cepat menyebar ke seluruh pedalaman Sumatera Selatan. Banyak warga meyakini bahwa serunting telah tewas akibat luka parah yang dideritanya. Sementara itu, Arya Tebing semakin dielu-elukan sebagai tokoh paling sakti di wilayah tersebut. Namun, di tengah euforia kemenangan Arya, tersimpan kisah lain yang tidak diketahui masyarakat luas, sebuah kisah tentang kebangkitan yang kelak mengubah sejarah daerah itu. Menurut cerita yang berkembang, tubuh serunting sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia ditemukan oleh seorang pertapa tua yang dikenal memiliki kesaktian tinggi dan hidup menyendiri di sebuah gua terpencil di tengah hutan. Pertapa tersebut disebut telah merasakan gejolak energi besar setelah pertarungan terjadi. Dengan bantuan ilmu pengobatan tradisional dan kekuatan spiritual, pertapa itu merawat serunting yang berada di ambang kematian. Proses penyembuhan serunting berlangsung sangat lama dan penuh penderitaan. Luka fisik yang parah disertai luka batin akibat pengkhianatan orang terdekat membuatnya mengalami pergolakan jiwa yang hebat. Dalam masa pemulihan tersebut, serunting menjalani pertapaan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia dipandu untuk mengendalikan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Pertapa tua itu kemudian mengungkap sebuah rahasia yang selama ini tidak disadari serunting. Ia menjelaskan bahwa kekuatan terbesar serunting bukan terletak pada fisiknya, melainkan pada ucapannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya diyakini memiliki energi gaib yang mampu memengaruhi kenyataan. Namun, kekuatan itu hanya akan bekerja sesuai dengan kondisi batin pemiliknya. Serunting diperingatkan bahwa kekuatan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Jika ia mengucapkan kata-kata kebencian atau kutukan, maka kehancuran akan terjadi tanpa bisa dihentikan. Pertapa tersebut berulang kali menasihati agar serunting mengendalikan amarahnya dan menggunakan kekuatan itu hanya untuk kebaikan. Namun, luka pengkhianatan yang dialami serunting membuat batinnya sulit menemukan ketenangan. Selama masa pertapaan, serunting mengalami berbagai pengalaman spiritual yang dipercaya semakin memperkuat kesaktiannya. Ia dikisahkan mampu berkomunikasi dengan alam, merasakan getaran tanah, bahkan memahami bahasa angin dan air. Perubahan besar terlihat pada dirinya. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tetapi aura kekuatan yang terpancar darinya menjadi jauh lebih kuat dan menakutkan. Ketika serunting akhirnya mampu berdiri kembali, ia bukan lagi sosok yang sama seperti sebelumnya. Sikapnya menjadi lebih dingin dan penuh kewaspadaan. Dalam keheningan gua pertapaan, ia mengucapkan sumpah yang kelak mengubah jalan hidupnya. Ia bertekad membalas pengkhianatan yang dilakukan Arya Tebing. Meskipun ia memahami risiko besar dari kekuatan yang kini ia miliki. Sejak saat itulah masyarakat mulai mengenal perubahan serunting sebagai awal lahirnya sosok yang disebut si pahit lidah. Nama tersebut muncul karena dipercaya setiap kata yang keluar dari mulutnya mampu membawa bencana jika diucapkan dengan kemarahan. Legenda tentang kemampuan lidahnya yang mengerikan mulai berkembang, meskipun keberadaan serunting masih dirahasiakan oleh sang pertapa. Di sisi lain, kehidupan masyarakat desa mulai mengalami perubahan yang tidak biasa. Beberapa warga melaporkan munculnya tanda-tanda alam yang ganjil, seperti suara gemuruh dari dalam hutan, perubahan aliran sungai, serta hewan-hewan liar yang mendadak keluar dari habitatnya. Para tetua adat mulai meyakini bahwa serunting masih hidup dan sedang mengalami perubahan besar yang akan membawa dampak bagi seluruh wilayah.
Tanpa diketahui Arya Tebing yang masih menikmati kemenangan dan kekuasaannya, kebangkitan serunting perlahan mendekati titik yang tidak dapat dihindari. Luka lama, dendam, dan kekuatan gaib yang kini menyatu dalam dirinya menjadi pertanda bahwa pertemuan berikutnya tidak lagi sekadar pertarungan, melainkan akan menjadi bencana yang mampu mengguncang alam dan melahirkan legenda paling ditakuti dalam sejarah Sumatera Selatan. Setelah melewati masa pertapaan panjang dan bangkit dengan kekuatan baru, keberadaan serunting mulai kembali terasa di pedalaman Sumatera Selatan. Tanpa diketahui banyak orang, ia perlahan meninggalkan gua pertapaannya dan berjalan menembus hutan belantara menuju kampung halamannya. Perjalanan itu bukan sekadar kepulangan, melainkan langkah menuju takdir yang telah lama menunggunya. Aura kekuatan yang menyelimuti dirinya membuat alam di sekitarnya terasa berubah, seakan menyadari kedatangan sosok yang kini dikenal sebagai si pahit lidah. Kedatangan serunting pertama kali diketahui oleh beberapa pemburu hutan yang melihat sosoknya berdiri di puncak bukit yang menghadap desa. Para pemburu itu menggambarkan penampilannya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih dingin, tatapannya tajam, dan kehadirannya disertai suasana hening yang menakutkan. Kabar kemunculan serunting dengan cepat menyebar, menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat yang selama ini mengira dirinya telah meninggal. Saat serunting memasuki wilayah desa, ia menyaksikan perubahan yang terjadi selama dirinya menghilang. Arya Tebing kini memimpin wilayah tersebut dengan kekuasaan penuh. Banyak aturan baru yang diberlakukan, dan sebagian masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan Arya. Pemandangan itu membangkitkan kembali luka lama dalam hati serunting. Kenangan pengkhianatan bercampur dengan penderitaan yang ia alami selama masa pemulihan membuat emosinya semakin sulit dikendalikan. Dalam perjalanannya menuju pusat desa, serunting menyaksikan sebuah bukit besar yang dahulu menjadi tempat bermain masa kecilnya. Bukit itu kini gundul akibat pembukaan ladang secara berlebihan. Dengan suara pelan namun penuh amarah, serunting mengucapkan bahwa bukit tersebut akan menjadi batu sebagai peringatan bagi manusia yang merusak alam. Tanpa diduga, tanah di bukit itu bergetar, dan perlahan seluruh permukaannya berubah menjadi batu keras. Peristiwa tersebut disaksikan oleh warga yang kemudian berlari ketakutan. Kutukan pertama itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang semakin mengerikan. Serunting kemudian berjalan menuju sungai yang dahulu menjadi tempatnya merenung. Melihat sungai yang kini keruh dan tercemar, ia kembali mengucapkan kata-kata penuh kekecewaan. Dalam waktu singkat, aliran sungai berubah drastis. Airnya menyusut dan menjadi dangkal, membuat ikan-ikan mati dan aktivitas warga terganggu. Perubahan tersebut menambah kepanikan masyarakat yang mulai yakin bahwa serunting membawa kekuatan di luar kendali manusia. Berita tentang kutukan yang diucapkan serunting menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah. Banyak masyarakat yang memilih meninggalkan desa karena takut menjadi korban berikutnya. Para tetua adat berusaha melakukan ritual penenang alam, tetapi tanda-tanda keganjilan justru semakin sering muncul. Angin berhembus tidak menentu, hujan turun secara tiba-tiba, dan suara gemuruh terdengar dari perut bumi tanpa penyebab yang jelas. Sementara itu, Arya Tebing yang mendengar kabar kembalinya serunting awalnya menolak mempercayainya. Ia menganggap berita tersebut sebagai upaya menakut-nakuti masyarakat. Namun ketika beberapa orang kepercayaannya melaporkan perubahan alam yang tidak biasa, Arya mulai merasakan ancaman nyata. Meski demikian, kesombongannya membuat ia tetap menantang keberadaan serunting dan menolak mengakui kesalahan masa lalunya. Serunting sendiri semakin tenggelam dalam pergolakan batin. Setiap langkah yang ia ambil dipenuhi amarah dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa kekuatan lidahnya tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki dampak besar terhadap alam dan kehidupan manusia. Namun, dendam yang telah tertanam dalam dirinya membuat ia terus melangkah menuju pertemuan yang tak terelakkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika serunting berdiri di pinggiran desa, tempat Arya Tebing biasa menunjukkan kekuasaannya. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menggambarkan suasana desa menjadi sangat mencekam. Langit mendadak gelap meskipun siang hari masih berlangsung. Hewan-hewan ternak berlarian tanpa arah, dan udara terasa berat seolah menandakan bencana besar akan segera terjadi. Kehadiran serunting yang kini dikenal sebagai si pahit lidah telah mengubah ketakutan masyarakat menjadi kenyataan. Kutukan yang ia ucapkan tidak hanya mengubah bentuk alam, tetapi juga mengubah nasib seluruh wilayah. Masyarakat menyadari bahwa pertemuan antara serunting dan Arya Tebing yang semakin dekat tidak akan sekadar menjadi pertarungan dua manusia sakti, melainkan peristiwa yang berpotensi menentukan masa depan wilayah tersebut dan melahirkan legenda yang akan dikenang sepanjang zaman.
Ketegangan yang telah lama membayangi pedalaman Sumatera Selatan akhirnya mencapai puncaknya ketika Serunting, yang kini dikenal sebagai si pahit lidah, berdiri di tengah desa menantang Arya Tebing secara terbuka. Kabar pertemuan dua sosok sakti tersebut menyebar cepat, membuat warga diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Banyak penduduk memilih bersembunyi di dalam rumah, sementara sebagian lainnya mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa peristiwa ini kemungkinan akan menjadi penentu nasib wilayah mereka. Arya Tebing keluar dari kediamannya dengan penuh keyakinan dan kesombongan. Ia masih percaya bahwa dirinya adalah sosok terkuat yang pernah ada di wilayah itu. Dengan langkah tegap, Arya mendekati Serunting yang berdiri tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pertemuan mereka menciptakan suasana yang sangat mencekam. Angin berhembus keras, debu beterbangan, dan langit berubah gelap seolah menjadi saksi dari peristiwa besar yang akan terjadi. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, Serunting tidak menunjukkan niat untuk mengangkat senjata. Ia hanya menatap Arya dengan sorot mata dingin yang penuh luka dan kemarahan terpendam. Sikap tersebut justru membuat Arya semakin terpancing. Ia mulai melancarkan berbagai serangan gaib dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan pertarungan sebelumnya. Tanah bergetar, dan beberapa bangunan di sekitar lokasi pertemuan dilaporkan retak akibat benturan energi yang dilepaskan. Namun, Serunting tetap berdiri tanpa bergerak. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menggambarkan bahwa seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi dirinya. Serangan Arya yang berulang kali dilancarkan tampak tidak memberikan dampak berarti. Keheningan Serunting justru menciptakan ketakutan baru yang membuat Arya mulai kehilangan kendali emosi. Dalam suasana yang semakin menegangkan, Serunting akhirnya berbicara. Dengan suara pelan namun penuh kekuatan, ia mengungkapkan pengkhianatan yang pernah dilakukan Arya. Kata-kata tersebut bukan sekadar tuduhan, melainkan ungkapan luka yang selama ini ia pendam. Setiap kalimat yang keluar terdengar seperti gema yang mengguncang udara di sekitarnya, membuat warga yang mendengar merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Arya Tebing menanggapi ucapan tersebut dengan kemarahan besar. Ia menolak mengakui kesalahannya dan justru menantang Serunting untuk membuktikan kekuatannya. Dengan penuh kesombongan, Arya kembali melancarkan serangan terakhir yang diyakini sebagai jurus pamungkasnya. Energi besar yang dilepaskan membuat suasana desa berubah kacau. Pepohonan tumbang, tanah retak, dan suara gemuruh terdengar dari berbagai arah. Saat itulah Serunting mengucapkan kutukan yang kelak menjadi legenda paling terkenal dalam sejarah wilayah tersebut. Dengan tatapan tajam, ia menyatakan bahwa kesombongan dan pengkhianatan Arya akan berakhir menjadi batu yang tak bernyawa. Dalam hitungan detik, tubuh Arya mulai mengeras. Ia berusaha melawan, namun kekuatan tersebut tidak dapat dihentikan. Warga yang menyaksikan peristiwa itu diliputi ketakutan luar biasa. Perubahan tubuh Arya terjadi secara perlahan namun pasti. Dari kaki hingga kepala, tubuhnya berubah menjadi batu besar yang membeku dalam posisi berdiri. Suara gemuruh yang menyertai peristiwa itu membuat sebagian warga pingsan karena ketakutan. Ketika semuanya kembali tenang, yang tersisa hanyalah sebuah batu raksasa yang dipercaya sebagai wujud terakhir Arya Tebing. Kehancuran Arya Tebing menjadi peristiwa yang mengguncang seluruh pedalaman Sumatera Selatan. Masyarakat diliputi perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa dendam yang terbalaskan telah melahirkan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Nama si pahit lidah mulai disebut dengan penuh kewaspadaan. Bahkan sebagian warga menganggapnya sebagai sosok yang harus dijauhi demi keselamatan. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Arya Tebing, namun sekaligus membuka babak baru dalam legenda Nusantara. Kehancuran Arya tidak hanya menjadi kisah tentang balas dendam, tetapi juga menjadi peringatan tentang bahaya kesombongan dan kekuatan yang tidak terkendali. Masyarakat mulai menyadari bahwa tindakan Serunting telah mengubah keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Sebuah perubahan yang dampaknya masih akan terasa dalam perjalanan legenda berikutnya. Setelah kehancuran Arya Tebing yang berubah menjadi batu di tengah desa, suasana pedalaman Sumatera Selatan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Batu besar yang dipercaya sebagai wujud terakhir Arya Tebing menjadi simbol nyata dari kekuatan mengerikan si pahit lidah. Banyak masyarakat menghindari lokasi tersebut, sementara para tetua adat mulai menganggapnya sebagai tempat sakral yang harus dihormati. Di tengah ketakutan masyarakat, Serunting justru menunjukkan perubahan sikap yang tidak terduga. Setelah dendamnya terbalaskan, ia terlihat lebih sering menyendiri dan menjauh dari pemukiman warga. Beberapa saksi mata mengaku melihatnya berdiri lama menatap batu yang dulunya adalah Arya Tebing. Tatapan tersebut tidak lagi dipenuhi kemarahan,
melainkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Menurut cerita yang berkembang, Serunting mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki telah membawa penderitaan bagi banyak pihak. Kutukan yang diucapkannya tidak hanya menghancurkan musuh, tetapi juga mengubah alam dan kehidupan masyarakat. Bukit yang membatu, sungai yang berubah, serta ketakutan yang menyelimuti desa menjadi bukti bahwa kekuatan lidahnya membawa dampak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pergolakan batin yang dialami Serunting membuatnya memilih meninggalkan desa secara diam-diam. Ia kembali memasuki hutan belantara, menjauh dari kehidupan manusia. Beberapa warga mengaku melihat sosoknya berjalan menuju pegunungan dengan langkah perlahan, seolah membawa beban berat yang tidak terlihat. Kepergian tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk anggapan bahwa Serunting ingin menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Di dalam hutan, Serunting dipercaya kembali menjalani pertapaan panjang untuk menenangkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia disebut berusaha menyatu kembali dengan alam yang pernah ia lukai melalui kutukan-kutukannya. Cerita masyarakat menyebut bahwa selama masa pertapaan tersebut, sering terdengar suara gemuruh lembut dari dalam hutan, seolah menjadi tanda pergulatan batin seorang manusia yang mencoba melawan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sementara itu, masyarakat pedalaman Sumatera Selatan mulai berusaha memulihkan kehidupan mereka. Para tetua adat memimpin berbagai ritual untuk menenangkan alam dan memohon keselamatan bagi generasi berikutnya. Batu-batu yang dipercaya sebagai hasil kutukan Serunting perlahan menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap lokasi yang berubah menjadi batu dianggap memiliki makna spiritual yang dalam. Legenda tentang si pahit lidah kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Sumatera Selatan dan menjadi bagian penting dalam tradisi lisan masyarakat. Kisah tersebut tidak hanya dipandang sebagai cerita tentang kesaktian, tetapi juga sebagai pelajaran tentang bahaya dendam dan kekuatan kata-kata. Para orang tua mulai menceritakan kisah Serunting kepada anak-anak mereka sebagai pengingat agar selalu menjaga ucapan dan mengendalikan emosi. Hingga bertahun-tahun kemudian, keberadaan Serunting tidak pernah benar-benar diketahui. Sebagian masyarakat percaya bahwa ia menghilang bersama alam dan menjadi penjaga hutan yang tak terlihat. Ada pula yang meyakini bahwa ia masih hidup dalam wujud roh yang mengawasi keseimbangan alam. Misteri tersebut justru semakin memperkuat aura legenda yang menyelimuti kisahnya. Batu besar yang dipercaya sebagai wujud Arya Tebing serta berbagai situs alam yang berubah bentuk terus menjadi saksi bisu perjalanan kisah tersebut. Banyak masyarakat yang datang untuk melihat dan merenungkan peristiwa masa lalu. Tempat-tempat tersebut tidak hanya menjadi peninggalan legenda, tetapi juga simbol hubungan manusia dengan alam serta konsekuensi dari keserakahan dan kesombongan. Legenda si pahit lidah akhirnya menjadi salah satu kisah rakyat paling terkenal di Sumatera Selatan. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar manusia seringkali terletak pada kata-kata yang diucapkannya. Kisah Serunting menjadi pelajaran abadi bahwa lidah yang tidak terkendali mampu membawa kehancuran. Namun penyesalan dan kesadaran tetap menjadi jalan bagi manusia untuk memahami arti keseimbangan dalam kehidupan. Setelah Serunting menghilang ke dalam hutan belantara dan meninggalkan desa yang dipenuhi kisah kutukan, masyarakat pedalaman Sumatera Selatan perlahan mencoba melanjutkan kehidupan mereka. Namun, bayang-bayang legenda si pahit lidah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap perubahan alam yang terjadi selalu dikaitkan dengan kekuatan Serunting. Cerita tentang sosoknya berkembang semakin luas, bahkan melampaui batas wilayah desa tempat tragedi itu terjadi. Beberapa tahun setelah peristiwa kehancuran Arya Tebing, para pengembara dan pedagang yang melintasi wilayah Sumatera Selatan mulai membawa cerita tentang batu-batu aneh yang dipercaya sebagai hasil kutukan si pahit lidah. Mereka menceritakan adanya bukit yang membatu secara tiba-tiba, sungai yang berubah arah, serta pepohonan yang mengeras seperti batu. Kisah-kisah tersebut menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan di kalangan masyarakat dari daerah lain. Para tetua adat kemudian mulai mengumpulkan cerita-cerita tersebut dan menjadikannya bagian dari warisan budaya lisan. Mereka meyakini bahwa kisah Serunting bukan hanya sekadar legenda, melainkan peringatan tentang hubungan manusia dengan alam. Dalam berbagai upacara adat, nama si pahit lidah mulai disebut sebagai simbol kekuatan kata-kata yang dapat membawa berkah maupun bencana. Seiring berjalannya waktu, beberapa tempat yang dipercaya sebagai lokasi kutukan mulai dianggap sebagai wilayah keramat. Penduduk setempat melarang siapapun merusak atau mengambil batu-batu yang diyakini berasal dari kutukan Serunting. Larangan tersebut bukan hanya didasari rasa takut, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kekuatan alam yang dianggap pernah murka akibat keserakahan manusia. Cerita tentang si pahit lidah semakin berkembang ketika beberapa warga mengaku pernah melihat sosok misterius di dalam hutan.
Sosok tersebut digambarkan sebagai pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam yang berjalan tanpa suara di antara pepohonan. Meskipun tidak pernah ada bukti pasti, banyak masyarakat percaya bahwa sosok itu adalah serunting yang masih menjaga keseimbangan alam dari kejauhan. Legenda tersebut juga mulai memengaruhi cara masyarakat mendidik generasi muda. Orang tua sering menggunakan kisah serunting sebagai nasihat agar anak-anak menjaga ucapan dan mengendalikan emosi. Mereka percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Nilai moral yang terkandung dalam legenda ini perlahan menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, para pemuka adat juga mulai menafsirkan legenda si pahit lidah sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia dapat memicu bencana yang tidak terduga. Pesan tersebut menjadikan kisah serunting tidak hanya sebagai cerita rakyat, tetapi juga sebagai filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa penjelajah yang mencoba menelusuri lokasi-lokasi yang disebut dalam legenda melaporkan pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Ada yang mengaku mendengar bisikan angin menyerupai suara manusia. Ada pula yang merasakan perubahan suhu secara tiba-tiba di sekitar batu-batu yang dipercaya sebagai hasil kutukan. Kisah-kisah tersebut semakin memperkuat aura misteri yang menyelimuti legenda si pahit lidah. Meski telah berlalu puluhan tahun, masyarakat masih menjaga berbagai situs yang berkaitan dengan kisah tersebut. Batu Arya Tebing tetap berdiri kokoh sebagai simbol pengingat akan kesombongan yang berujung kehancuran. Bukit dan sungai yang berubah akibat kutukan serunting menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang terus diceritakan kepada generasi berikutnya. Legenda si pahit lidah akhirnya berkembang menjadi kisah abadi yang tidak hanya menceritakan pertarungan dua manusia sakti, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang manusia yang dikuasai dendam dan penyesalan. Kisah ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai peringatan bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada senjata atau kesaktian, melainkan pada kata-kata yang keluar dari lisannya, yang mampu membentuk takdir dirinya dan dunia di sekitarnya. Waktu terus berlalu, namun kisah si pahit lidah tidak pernah benar-benar menghilang dari ingatan masyarakat Sumatera Selatan. Setelah bertahun-tahun diwariskan secara lisan, legenda serunting semakin berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Kisah tentang kekuatan lidah yang mampu mengubah kenyataan menjadi cerita yang terus diceritakan di perapian rumah, di ladang, hingga dalam berbagai upacara adat. Legenda tersebut perlahan berubah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Di beberapa wilayah pedalaman, masyarakat mulai mengaitkan berbagai fenomena alam dengan jejak si pahit lidah. Longsor yang tiba-tiba terjadi, batu besar yang muncul secara misterius, hingga perubahan aliran sungai sering dianggap sebagai pengingat akan kekuatan kata-kata serunting. Kepercayaan tersebut membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Para tetua adat kemudian berperan besar dalam menjaga kelangsungan legenda tersebut. Mereka mulai menyusun cerita si pahit lidah menjadi kisah yang syarat dengan pesan moral. Dalam berbagai pertemuan adat, para tetua mengingatkan bahwa kesombongan, iri hati, dan dendam adalah sumber kehancuran yang pernah membawa bencana besar bagi wilayah mereka. Kisah serunting dijadikan contoh nyata tentang akibat dari emosi yang tidak terkendali. Legenda ini juga mulai memengaruhi berbagai tradisi masyarakat. Dalam beberapa upacara adat, masyarakat melakukan ritual khusus untuk menghormati alam dan memohon perlindungan dari bencana. Nama serunting sering disebut sebagai simbol kekuatan yang harus dihormati, bukan ditakuti. Tradisi tersebut menjadi cara masyarakat menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitar. Seiring perkembangan zaman, kisah si pahit lidah mulai dikenal di luar wilayah Sumatera Selatan. Para pedagang, pelancong, dan pendatang membawa cerita tersebut ke daerah lain di Nusantara. Setiap daerah yang mendengar kisah ini menambahkan interpretasi dan sudut pandang baru, membuat legenda serunting semakin kaya dan beragam. Namun, inti ceritanya tetap sama, yaitu tentang kekuatan kata-kata dan bahaya dendam. Beberapa peneliti budaya yang mencoba menelusuri legenda ini menemukan bahwa banyak lokasi alam di Sumatera Selatan yang dipercaya memiliki kaitan dengan kisah serunting. Batu Arya Tebing, bukit yang membatu, serta sungai yang berubah arah menjadi objek yang menarik perhatian banyak orang. Tempat-tempat tersebut bukan hanya dianggap sebagai situs legenda, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan kepercayaan masyarakat lokal. Meski demikian, misteri keberadaan serunting tetap menjadi perdebatan yang tidak pernah menemukan jawaban pasti. Sebagian masyarakat percaya bahwa ia telah menyatu dengan alam sebagai penjaga keseimbangan dunia.
Ada pula yang meyakini bahwa serunting menghilang sebagai manusia yang menebus kesalahan melalui pertapaan abadi. Misteri tersebut justru membuat kisahnya semakin hidup dan terus memikat generasi baru. Cerita tentang si pahit lidah juga mulai digunakan sebagai pengingat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua sering menasihati anak-anak mereka agar menjaga ucapan dan tidak menyakiti orang lain melalui kata-kata. Nasihat tersebut menjadi warisan nilai moral yang terus bertahan meskipun zaman terus berubah. Dalam kehidupan masyarakat, legenda ini menjadi simbol bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Hingga kini, banyak masyarakat yang masih percaya bahwa serunting mengawasi manusia melalui alam. Setiap bencana atau perubahan lingkungan sering dianggap sebagai peringatan agar manusia tidak melupakan keseimbangan hidup. Kepercayaan tersebut membuat legenda si pahit lidah tidak sekadar menjadi cerita masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan hubungan sosial. Legenda si pahit lidah akhirnya menjadi kisah yang tidak pernah mati. Dari generasi ke generasi, cerita ini terus hidup sebagai warisan budaya yang mengandung pelajaran mendalam tentang kehidupan manusia. Kisah serunting mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kesaktian atau kekuasaan, melainkan pada kemampuan mengendalikan ucapan dan emosi. Warisan legenda ini tetap bergema di Sumatera Selatan, menjadi pengingat abadi bahwa kata-kata dapat menciptakan kehancuran maupun harapan bagi masa depan.